Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuki materi yang mungkin sangat ditunggu-tunggu, yaitu tentang bagaimana cara berpikir kreatif atau creative thinking gitu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya eh, banyak yang istilahnya pengen tahu gimana sih cara kita bisa menjadi seorang yang kreatif. Bahkan saya sendiri pun juga termasuk orang yang super kepo tentang bagaimana menjadi seorang berpikir kreatif. Apalagi di masa sekarang itu kan banyak ya yang namanya job-job baru seperti UX UI designer, terus kemudian ada konten kreator gitu ya. Konten kreator itu juga macam-macam, ada yang di YouTube, di Instagram, terus dan itu menjadi sebuah profesi yang baru. Sampai akhirnya saya melihat sebenarnya kreativitas itu sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia. Apalagi teman-teman yang masih muda ini harus bisa lebih kreatif daripada dosen-dosennya gitu ya. Karena kalian adalah generasi-generasi penerus bangsa yang tentunya harus memiliki kreativitas yang cukup meledak-ledak gitu ya. Oke, lantas di pertemuan kali ini saya akan mencoba menjabarkan tentang kreativitas itu seperti apa. Jadi saya sendiri ketika apa ya ketika mulai karir sebagai seorang dosen pun juga banyak belajar atau banyak adaptasi gitu ya. Karena gini, ketika pertama kali dipasrahin menjadi seorang dosen dan juga dipasrahin menjadi seorang sekretaris program studi, saya jujur kapasitas saya itu masih nol. Saya bukan seorang pengajar yang baik dan juga seorang istilahnya manajer yang baik gitu ya. Sedangkan kalau diketahui ya, pekerjaan seorang dosen itu adalah mengajar dan harus membuat struktur kepengajaran yang bagus. Terus kemudian sebagai seorang struktural atau sebagai seorang sekretaris program studi itu paling enggak juga harus mampu membuat manajemen program studi yang bagus. Nah, permasalahannya adalah sebelum saya masuk menjadi dosen dan juga menjadi seorang struktural, itu saya benar-benar nol. Ya seperti kalian waktu masih eh, apa kuliah seperti ini. Jadi nggak tahu apa-apa gitu, terus kemudian dikasih amanah dan sampai akhirnya dengan kondisi yang seperti itu secara alamiah insting kita atau naluri kita mulai berpikir kreatif untuk bisa beradaptasi terhadap pekerjaan atau amanah yang baru. Nah, lanjut mengenai berpikir kreatif. Jadi sebenarnya eh, ketika kita mempelajari teori berpikir kreatif, harapannya adalah kita bisa menjadi seseorang yang kreatif. Siapa sih yang nggak pengen menjadi seorang yang kreatif? Semua pasti pengen ya menjadi seorang yang kreatif. Cuman akan timbul pertanyaan ya, kira-kira bagaimana caranya? Nah, seperti saya dulu ketika melihat konten kreator di YouTube, di Instagram itu sebenarnya mereka gimana sih caranya? Apa cuma bikin video saja yang lucu-lucuan saja? Terus saya juga berpikir gimana sih cara seorang kaprodi memanajemen prodinya, terus kemudian gimana sih cara seorang manajer melakukan pekerjaannya setiap hari di kantor, itu juga pasti kan ada caranya ya. Nah, tak jauh beda dengan konsep berpikir kreatif. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berpikir kira-kira bagaimana sih caranya supaya berpikir kreatif. Nah, dari apa yang saya pelajari dan apa yang saya alami gitu ya, sebenarnya berpikir kreatif itu saya mencoba memilahnya menjadi dua hal atau dua cara. Yang pertama ada prinsip yang harus kita percayai. Ini berkaitan dengan setting mindset gitu ya. Jadi perubahan mindset atau istilahnya fundamentalnya itu adalah kita membangun kepercayaan dan juga belief terhadap apa yang kita percayai. Ini penting. Jadi saya akan selalu menjabarkan tentang terkait prinsip itu seperti apa. Jadi prinsip itu adalah sesuatu yang bisa kamu percaya. Nah, yang pertama, sebenarnya we born creative. Nah,
Jadi percayalah kalau semua orang itu ketika dilahirkan itu punya kapasitas yang sama dan juga punya yang namanya kreativitas. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah ada orang yang menggunakan kreativitasnya secara terus-menerus dan juga ada yang tidak. Jadi sebenarnya kalau dikatakan semua anak atau semua orang itu kreatif, iya. Sebenarnya semua orang itu kreatif, punya kreativitas masing-masing. Masalahnya ketika kita semakin dewasa, kemudian kita istilahnya menerima banyak mental block. Contohnya gini, kalau kita melihat anak-anak kecil gitu ya, kalau kita melihat anak-anak kecil itu kalau dikasih spidol dan juga buku gambar, kemudian kita diminta, ini kamu menggambar apapun yang kamu mau, silakan. Anak otomatis akan menggambar apapun yang dia mau. Berbeda kalau kita memberikan spidol dan juga buku gambar kepada orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Mungkin tidak banyak orang dewasa yang akan bicara, wah saya nggak bisa gambar. Akan langsung muncul perkataan seperti itu. Sebenarnya ini yang namanya mental block ya. Jadi yang perlu kita benahi di sini, pertama kalau kamu memang benar-benar ingin menjadi seorang yang kreatif, kamu harus percaya bahwa kita itu sebenarnya dilahirkan sudah kreatif. Dan kita juga harus percaya yang membedakan adalah ada yang menggunakan kreativitasnya secara terus-menerus dan juga ada yang tidak menggunakan kreativitasnya sehingga dia merasa dirinya tidak kreatif. Oke. Terus lalu prinsip yang kedua yang harus kita percaya bahwa I am possible. Kita itu punya banyak kemungkinan. Setiap dari kita itu pasti punya yang namanya possibility. Dan semua tergantung pada keyakinan dan juga pemikiran kita. Dan yang selalu saya katakan kepada mahasiswa saya dan juga kepada diri saya sendiri setiap hari adalah gini. Profesor saya pernah berkata kalau mikirnya positif atau optimis, maka kita itu akan diarahkan ke yang namanya banyak peluang. Tapi kalau sudah pikirannya tuh negatif gitu ya, pesimis, dongkol, emosi, keras kepala, nggak mau open minded, ya udah hidup kita nanti akan bermasalah secara terus menerus. Kuncinya adalah seperti itu. Jadi sebenarnya dari diri kita kalau ditawari pengen jadi apa gitu ya, kita tuh punya bisa banyak jadi kemungkinan gitu ya. Contohnya di usia saya sekarang, apakah saya bisa menjadi seorang menteri atau setelah buat teman-teman gitu ya, apakah kalian nanti bisa menjadi seorang pemilik perusahaan atau bekerja di Google atau di mana atau istilahnya mendirikan startup sendiri, itu pasti kalau dikatakan mungkin atau bisa itu adalah bisa dan juga mungkin. Karena setiap orang itu adalah punya possibility atau istilahnya punya kemungkinan. Bahkan di dalam kata-kata ini ya, kalau tahu ya, kalau ini digabung adalah impossible. Di dalam kata impossible itu sendiri ada kata-kata I am possible. Ya. Jadi di sini yang dibenahi adalah itu ya, persepsi tentang possibility. Bahwa dari kita itu pasti bisa menjadi apapun yang kita mau. Dan kita harus yakin itu. Dan yang kedua, the power of belief. Ya, jadi kita harus ini, power of belief ini sangat penting. Selama kita believe terhadap suatu hal, otomatis kita akan berusaha dengan apa yang kita percayai. Dan biasanya kalau kita sudah berusaha, otomatis hasilnya akan mengikuti. Pada prinsipnya seperti itu sih. Jadi kalau kita sudah tahu kita punya possibility dan kemudian kita yakin, istilahnya believe bahwa kita itu bisa, ya udah, secara otomatis yang namanya mood, kemudian energi itu pasti akan berubah menjadi sesuatu yang mengarah terhadap apa yang kita percayai. Kalau teman-teman bisa lihat katakanlah orang-orang yang debus gitu ya, ketika dia main benda tajam kemudian digoreskan kepada anggota badannya dan dia tidak apa-apa, sebenarnya kekuatan mereka adalah belief. Mereka itu percaya. Nah, ketika mereka percaya, otomatis hasilnya juga akan mengikuti. Percaya diikuti usaha dan kemudian hasilnya akan mengikuti. Gitu ya. Terus yang kemudian ini. Nah, ini creativity is skill. Nah,
banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya kreativitas itu adalah sebuah skill yang sebenarnya bisa dipelajari dan tidak akan ada habisnya. Sebenarnya ketika saya bekerja di Unipma gitu ya, mulai dengan loading kerjaan yang tinggi, saya tuh terkadang cukup sempat merasa stres gitu ya. Saya sempat stres, terus kemudian saya cukup takut jika saya terlalu over pressure dan juga terlalu apa ya, istilahnya terlalu bekerja keras gitu ya. Saya takut kapasitas otak saya akan rusak dan sebagainya. Dan berpengaruh terhadap kesehatan juga. Dan itu kan cukup nggak baik ya. Tetapi sebenarnya di balik itu, sebenarnya kalau kreativitas itu sering dipakai, ternyata apa ya, kreativitas itu akan semakin bertambah. Contoh yang saya rasakan sendiri adalah ketika melakukan pembimbingan PKM gitu ya. Ketika saya open membuka bimbingan PKM gitu ya, itu karena yang namanya program kreativitas mahasiswa otomatis kita akan berbicara tentang sebuah produk yang benar-benar berbeda dan juga mampu membawa hasil yang maksimum dan bisa direalisasikan walaupun itu hanya sebatas konsep. Otomatis kita kan harus membagi pemikiran kita, melihat peluang apakah yang kita buat itu benar-benar berbeda atau enggak. Nah, ada pernah satu waktu yang di PKM tahun ini gitu ya, saya diminta untuk memberikan rekomendasi dan juga saran terkait judul dan juga peluang yang bisa digunakan itu seperti apa. Dan sampai pada akhirnya alhamdulillah saya memilih satu tema dan menghasilkan ada sekitar 6 produk yang berkaitan. Dan itu prosesnya juga cukup panjang gitu ya. Yang paling sulit itu memang adalah ketika kita itu melihat sebuah masalah. Apakah ini memang benar-benar fundamental. Kalau sudah fundamental, kamu pengen membuat sebuah produk apapun, kreativitasmu itu akan jalan secara otomatis. Dan kalau kamu sudah terbiasa berpikir kreatif, otomatis untuk membuat sebuah karya yang lain itu nggak akan kesulitan. Gitu. Nah, jadi yang bisa kamu percaya adalah creativity is a skill dan bisa dipelajari, bisa dilatih, dan semakin banyak kamu menggunakan kreativitasmu, maka kreativitasmu akan semakin bertambah. Jadi paham ya. Kalau teman-teman lihat pengusaha-pengusaha muda sekarang itu juga keren-keren ya, apalagi startup gitu ya. Dia tidak hanya berpikir terhadap satu bidang, tetapi bisa merambah ke bidang lainnya. Dan juga kalau teman-teman bisa lihat Google yang istilahnya sangat powerful ya. Kalau kita lihat Google ini kan istilahnya tidak hanya komoditasnya di mesin pencarian saja, tetapi sudah merambah seperti ke Android dan sebagainya. Kemudian membuat sebuah robot dan sebagainya. Tidak pernah berhenti untuk berinovasi seperti itu. Jadi buat yang merasa dirinya nggak kreatif itu sebenarnya salah besar. Kalau kalian merasa nggak kreatif sebenarnya itu adalah karena kalian kurang melatih saja, kurang terbiasa untuk berpikir secara kreatif aja. Oke, kemudian prinsip selanjutnya, prinsipnya sudah ya. Jadi tadi kita sudah bicara prinsip, ada beberapa prinsip gitu ya. Kemudian di sini kita akan berbicara tentang teknis. Teknis ini terkait tentang hal yang bisa kita lakukan di dalam keseharian kita. Yang pertama adalah Iqra. Nah, ini yang sangat saya suka. Jadi dalam agama yang saya percayai, Iqra itu adalah membaca. Dan saya percaya bahwa perubahan akan terjadi jika kita itu mau membaca. Masalahnya banyak dari kita itu yang merasa membaca itu adalah kegiatan yang membosankan dan juga mengantuk. Dan memang terbukti di Indonesia sendiri minat membaca dari penduduk Indonesia itu juga nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Padahal kalau teman-teman lihat gitu ya, seperti Bill Gates, kemudian Elon Musk gitu ya, yang punya Tesla dan juga punya banyak produk, kemudian aja Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, mereka hiburannya adalah membaca. Sebenarnya ini tidak hanya dibuktikan oleh Nabi besar Muhammad gitu ya, selaku manusia nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia,
Rutinitas membaca itu juga dilakukan oleh Elon Musk, kemudian Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Dan itu yang membuat mereka membawa banyak perubahan dan tidak pernah berhenti menelurkan ide-ide baru menjadi sosok kreatif dalam dunia yang mereka mainkan. Dan tidak terkecuali dengan kalian gitu ya. Oke, kemudian yang bisa kalian lakukan sehari-hari itu adalah pola hidup sehat. Kalau kalian ingin menjadi kreatif, kalian harus punya pola hidup sehat. Sehat itu ada dua kategori. Yang pertama sehat secara fisik, badan, kemudian sehat secara psikis gitu ya. Untuk sehat secara fisik kuncinya ya intinya kalian makan, minum, olahraga, tidur yang cukup dan tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Jadi harus pas porsinya. Kemudian kalau sehat secara psikis itu kuncinya adalah teratur ibadahnya dan juga banyak mendekatkan diri dengan yang menciptakan kita sebagai manusia. Karena gini, kadang kita hidup itu sempat berpikir untuk mencapai kesempurnaan. Padahal kesempurnaan itu yang punya ya hanya yang menciptakan kita atau Tuhan gitu ya. Lantas yang bisa kita lakukan itu apa sih? Sebenarnya gini, kekurangan manusia itu adalah berbuat salah bukan? Ya, dan saya sendiri juga banyak salah. Tetapi manusia diberikan kelebihan yaitu akal digunakan untuk apa? Untuk belajar dari kesalahan. Jika teman-teman merasa pernah menjadi seorang yang sangat buruk, itu tidak masalah. Kita akan melupakan hal itu di belakang sambil kita berjalan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Oke, terus kemudian yang bisa dilakukan selanjutnya adalah change your habit. Nah, saya percaya bahwa manusia itu adalah man of habit. Pada dasarnya manusia itu terbentuk karena habit atau pembiasaan gitu ya. Habit atau kebiasaan adalah rutinitas yang kita lakukan sehari-hari dan bisa jadi itu merupakan zona nyaman kita. Dan untuk menjadi seorang yang kreatif ini, cobalah untuk merubah rutinitas yang kurang berfaedah ke rutinitas yang lebih banyak faedahnya. Oke, jadi gini, kita hidup itu kan 24 jam dan pasti akan punya yang namanya rutinitas atau pembiasaan. Kebiasaan yang biasa kita lakukan adalah seperti makan, minum gitu ya. Terus selain makan dan minum tidur, apa pembiasaan yang dilakukan? Apakah kalian punya pembiasaan yang banyak faedahnya? Nah, contoh dari saya pribadi, ketika tahun 2021 ini saya punya resolusi mulai menumbuhkan rutinitas yang berfaedah yaitu dengan banyak membaca. Karena saya juga punya problem, suka sekali dengan game dan juga sampai punya addicted gitu ya. Dan saya paling nggak suka kalau bermain game itu toxic dan saya memutuskan untuk hijrah dari yang suka bermain game kemudian terfokus kepada pembiasaan baru yaitu membaca. Dan membaca pun itu juga sebenarnya juga nggak bukanlah suatu hal yang berat ternyata. Pertama saya mencoba membaca sesuatu yang sangat saya sukai seperti komik, itu saya rutinitaskan sehari-hari. Terus kemudian berkembang lagi saya rutinitaskan setiap pagi membaca berita gitu ya. Terus kemudian saya rutinitaskan lagi mencoba untuk mencari buku-buku yang sekiranya saya butuhkan seperti buku tentang berpikir kreatif, buku tentang berpikir kritis, psikologi itu sangat saya sukai. Nah, ini bisa jadi tips buat teman-teman juga ya ketika teman-teman ingin mencoba habit yang lebih berfaedah atau memiliki pembiasaan yang lebih berfaedah, itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan bahkan saya juga membuat semacam checklist harian gitu ya. Jadi di checklist harian itu nanti akan ketahuan. Contohnya, apakah saya sudah membaca buku hari ini? Kalau sudah dicentang, kalau belum ya di strip seperti itu. Jadi saya cukup kontrol banget dengan habit baru ini. Karena saya menyadari ketika saya memainkan game gitu ya, yang levelnya up itu adalah karakter di game saya. Sedangkan manfaat yang bisa saya rasakan ini cukup kecil atau istilahnya hampir nggak ada. Dan juga banyak hal buruknya ketika bermain game. Karena apa? Karena sekarang saya lihat game-gamenya itu banyak orang-orang toksik ya. Istilahnya orang-orang yang perkataannya tuh gak enak gitu loh. Sampai akhirnya saya memutuskan lebih baik merubah habit lah dari yang game menjadi
mulai suka membaca buku. Dari yang mulai senang nonton-nonton film, kemudian dirubah menjadi kebiasaan membuat konsep atau membuat sebuah desain seperti itu. Tak rasa itu lebih bermanfaat karena leveling up-nya bisa dirasakan di dalam keseharian kita. Seperti itu. Terus kemudian yang bisa dilakukan selanjutnya adalah ini. Berdasarkan experience saya juga terbiasa membuat agenda ya, baik harian, mingguan, atau bulanan. Tentunya ini akan membentuk karakter kita itu menjadi seorang yang benar-benar aware terhadap manajemen waktu dan juga goals yang ingin kita capai. Karena gini, orang yang nggak punya agenda biasanya akan mudah terbawa arus dan menjadi kelompok mayoritas yang suka ikut-ikutan. Jadi katakanlah selama pandemi ini ya, saya juga merasakan di antara teman-teman apa istilahnya sesama dosen gitu ya, atau mungkin teman-teman yang bekerja di luar gitu ya. Kalau selama WFA kita nggak punya targetan, ya udah kegiatan kita di rumah ya mau gitu-gitu aja. Ada waktu nganggur, ada yang mancing, terus kemudian apa ya? Ada yang lihat film, ada yang rebahan terus di rumah. Tapi kalau kita membuat agenda, kita punya goal, oh katakanlah bulan ini saya harus punya kompetensi atau skill berpikir kreatif. Otomatis dengan goal itu kita akan terarah gitu. Jadi setiap harinya kita itu merasa produktif. Dan biasanya orang-orang yang punya agenda ini adalah orang-orang yang sebenarnya mencoba menjadi lebih baik dari hari ke hari. Seperti itu. Bandingkan dengan orang yang tidak memiliki agenda, yang hidupnya lempeng-lempeng aja. Yang penting sesok kerja, atau istilahnya yang penting besok belajar, kuliah, bisa ngikutin ya udah terserah. Berbeda dengan orang-orang yang misalnya besok saya mau ngapain ya, hari ini saya punya targetan apa ya. Nah itu akan lebih baik seperti itu. Karena gini, orang itu kalau saya boleh bilang, saya punya kepercayaan orang itu seperti orang, kita hidup itu seperti orang pemain sepak bola. Yang menentukan kemana arah bolanya ya kita sendiri. Masalahnya, bayangkan jika ketika kita membawa bola, itu nggak ada goalnya, nggak ada gawangnya. Apa yang kalian lakukan? Ya cuma lari ke sana kemari, capek membawa bola tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jika kalian sebagai seorang mahasiswa, pelajar, jika kalian nggak punya goal, jika kalian nggak punya goal, itu nanti ke depan mau jadi apa juga akan susah. Karena kalian hanya akan mengandalkan ijazah. Padahal sekarang bisa jadi ijazah menjadi prioritas yang bukan utama lagi. Karena sekarang resource belajar cukup banyak. Ada di coding, terus kemudian ada YouTube. Banyak orang-orang yang tidak kuliah tetapi memiliki kompetensi yang lebih dari orang-orang yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Dan juga banyak pengangguran sekelas sarjana itu banyak. Itulah kenapa saya selalu berikan motivasi kepada teman-teman. Ayolah, mumpung kalian masih kuliah, mumpung kalian masih muda, buatlah goal kalian sendiri. Kira-kira pencapaian kalian itu seperti apa. Kalian kuliah, cari satu skill yang memang benar-benar kalian kuasai, dan itu memang harus kalian perjuangkan. Karena yang namanya mencapai tujuan itu juga memang butuh effort dan juga butuh usaha. Dengan kegiatan membuat agenda seperti ini, kalian akan terbiasa membuat sebuah planning. Dan ketika membuat planning, kalian akan belajar evaluasi. Ketika sudah terbiasa membuat evaluasi, kalian secara otomatis ketika ada proyek-proyek yang multitasking, itu akan mudah seperti itu. Dan kalian akan selalu memberikan effort yang maksimal di setiap tugas yang kalian miliki. Dan terus kemudian ini, nah ketika kalian sudah membuat agenda mingguan, harian, atau bulanan, ini juga penting evaluasi diri. Kekurangan kita adalah pasti adalah berbuat salah gitu ya. Dan kelebihan kita adalah belajar dari kesalahan. Evaluasi diri adalah salah satu cara supaya kita itu sebenarnya bisa menjadi seorang kreatif. Dengan terbiasa melakukan evaluasi, kita akan menjadi sosok pembelajar yang keren sebenarnya. Karena gini, banyak orang itu yang sudah merasa dirinya dewasa, dirinya mampu, dan dirinya ahli di bidang itu, sampai akhirnya dia melupakan yang namanya evaluasi diri.
atau istilahnya sesumbar. Padahal bagi saya sendiri yang sudah belajar tentang teknologi informasi dari mulai S1 4 tahun, kemudian S2 sekitar 1,5 tahun, kemudian di Unedmas sendiri sudah hampir 4 tahunan gitu ya, sudah hampir 10 tahun lebih dari apa yang saya pelajari. Saya merasa malah merasa mohon maaf, malah merasa semakin bodoh. Karena apa? Karena semakin kita banyak mempelajari sesuatu, ternyata di luar sana banyak sekali orang-orang yang lebih ahli dari kita. Dan bahkan saya sendiri juga menyadari banyak mahasiswa yang karya-karyanya itu lebih maksimal daripada dosen-dosennya. Contoh ketika membuat sebuah presentasi gitu ya. Bisa teman-teman pahami kan? Bahwa sebenarnya teman-teman mahasiswa itu punya cara yang lebih baik untuk menemukan sebuah solusi dari sebuah masalah. Kalau saya sendiri istilahnya terlalu egois dan juga nggak mau aware terhadap perubahan, itu juga akan yang susah ya saya sendiri gitu ya. Nah, itulah kenapa evaluasi diri itu sangat penting ya teman-teman. Sekali lagi, evaluasi diri itu adalah sangat-sangat penting. Terus kemudian yang bisa kalian lakukan yang selanjutnya adalah optimis. Nah, sekali lagi optimis itu adalah fundamental dari bagaimana kita bisa menjadi sosok kreatif. Sekali lagi, kalau mikirnya positif, maka yang muncul adalah peluang. Kalau mikirnya sudah negatif, maka yang muncul adalah masalah. Itulah kenapa ketika orang itu menghadapi sebuah konflik, kita akan ditemukan terhadap dua orang yang berbeda. Yang pertama, dia adalah orang yang istilahnya optimis. Jadi katakanlah dia menerima masalah tersebut dan dia akan berusaha memperbaiki masalah tersebut. Kemudian ada orang yang istilahnya itu, mohon maaf, agak keras kepala gitu ya. Karena dia mereka termasuk orang-orang yang nggak mau open minded dan hanya terfokus kepada masalah itu, berusaha mencari kesalahan orang lain, tapi nggak mau melihat kesalahannya diri sendiri. Nah, itulah kenapa dalam hidup ini kita harus optimis. Saat ini mungkin kita merasa posisi kita susah, tapi tahukah teman-teman ya, kalau teman-teman punya Instagram gitu ya, coba buka feednya seperti kita bisa. Kemudian ada aksi cepat tanggap. Di situ kan ada orang-orang yang lebih di bawah dari kita. Ada orang-orang difabel, orang-orang yang benar-benar gak mampu gitu ya. Secara fisik juga kekurangan, untuk makan setiap hari aja susah. Kalau kita saat ini mengeluh, ya mohon maaf, kita harus rubah mindset kita untuk lebih optimis gitu ya. Memang untuk bisa optimis di dalam setiap hari itu juga gak gampang dan semuanya butuh pembelajaran. Karena optimis itu juga butuh pembiasaan. Sekali lagi semua adalah pembiasaan. Terus gini, selanjutnya adalah creator mindset. Seorang kreator itu akan terfokus tentang bagaimana dia itu membuat sebuah karya yang positif dan juga maksimal. Terlepas berapa imbalan yang akan diterimanya. Oke. Selama dia bisa membuat karya secara maksimal dan orang lain itu senang, itu bagi para kreator ini it's no problem karena ini adalah passionnya gitu ya. Seorang kreator itu akan hanya berbicara karya, dengan begitu kaya itu akan mengikuti. Karena gini, bukankah sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat. Jadi ini juga terjadi di kehidupan saya pribadi gitu ya. Jadi memang dalam buat sebuah project saya itu selalu berusaha untuk maksimal gitu ya. Ketika semuanya disuruh desain gitu ya. Ketika disuruh desain, ada teman itu yang desain itu ya udah desain aja. Tapi ketika mungkin saya disuruh desain, saya akan menanyakan kira-kira yang pengen diharapkan dari desain itu seperti apa. Jadi saya mencoba melihat ekspektasi dari customer itu seperti apa. Jika saya bisa menerjemahkan itu dalam sebuah desain yang simpel, sederhana, maka itu adalah suatu kebahagiaan bagi saya tersendiri. Seperti itu. Karena gini, saya sendiri sebenarnya juga punya kelemahan ya. Saya tuh suka multimedia, suka seni gitu ya. Masalahnya saya tuh tidak seahli teman-teman yang di sarjana kesenian gitu ya. Saya cukup tertarik dengan multimedia. Terus
Lantas bagaimana saya mengatasi itu? Sedangkan basic saya, kuliah saya adalah di bidang teknologi informatika dan juga ditambahkan di prodi sistem informasi. Apakah saya bisa mempelajari seni? Apakah saya bisa mengkombin antara seni dan juga teknologi dengan kemampuan kapasitas saya? Dan nyatanya adalah bisa. Karena apa? Karena kuncinya creator mindset. Ketika kita melihat karya orang lain itu bagus, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, bagaimana sih cara mereka membuat karya yang maksimal. Dan ketika ada yang minta tolong untuk membuatkan sebuah desain atau apapun itu, buatlah karya semaksimal mungkin. Berikan yang terbaik kepada mereka dan insya Allah nanti amanah akan mengikuti. Kalian akan banyak relasi dan banyak kepercayaan seperti itu ya. Terus kemudian yang terakhir ini adalah talk less do more. Ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Dan ini juga butuh latihan yang cukup panjang, long life proses. Karena orang kreatif itu biasanya akan lebih banyak do more, melakukan banyak trial dan juga error dalam proyeknya. Biar orang lain itu yang menilai kinerja kita apakah bagus atau enggak. Bukan kita sendiri yang bisa menilai karya saya bagus, karya saya jelek. Bukan kita, tapi adalah orang lain. Tugas kita adalah berusaha membuat semaksimal mungkin. Banyak melakukan trial dan error itu adalah hal yang wajib. Dan gak perlu yang namanya banyak bicara untuk menunjukkan kemampuan kita. Kita itu gak perlu bicara ketika tidak diminta. Tapi kalau kita memang punya waktu untuk berbicara dan memang harus memberikan materi, seperti saya sendiri juga harus mengisi kuliah, maka kita harus berbicara. Dan teman-teman juga harus mengurangi sifat gila hormat dan juga gila pujian ya. Karena pada akhirnya kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang dengan apapun yang kita miliki. Terlepas kalian nanti akan menjadi seorang yang sempurna seperti apapun, kalian itu nggak akan bisa yang namanya menyenangkan semua orang. Nah seperti itu. Saya rasa cukup panjang ya penjelasan tentang berpikir kreatif ini. Pada intinya teman-teman bisa memahami secara prinsip dan juga teknis ya terkait tentang gimana sih cara kita berpikir kreatif gitu ya. Sebenarnya yang saya terapkan di dalam PowerPoint ini adalah berbasis experience dari saya pribadi. Jadi saya mengkombin antara apa yang sudah saya baca dari bukunya Mas Yoris Bastian di 101 Creative Notes. Kemudian ada juga buku dari teman saya waktu di S2 yaitu Creative Playbook. Nah terus kemudian saya kombinasikan lagi dengan beberapa riset di Google Scholar dan menghasilkan ilmu seperti ini. Nah, buat teman-teman yang istilahnya mungkin pengen bertanya lebih banyak tentang gimana sih tentang berpikir kreatif itu, bisa langsung japri saya secara personal juga nggak apa-apa. Jadi saya open aja selama mata kuliah kalian istilahnya punya keluhan apa, pengen dicurhatkan silakan. Yang penting terkait mata kuliah loh ya, tidak terkait dengan yang lain. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.